kita juga lagi melihat beberapa tender besar sebenarnya di pemerintah juga yang memang lagi kita bidik juga ke depannya. Jadi 100 Mbps bayar bulanan, nggak ada kabel masuk ke rumah, berarti nggak perlu nunggu deploy. Iya, harus cepet Lama-lama, ya, tinggal harusnya cepet ditaruh, lah ya. tinggal bisa connect aja. Oke. Kita berharap, Dan- kita lagi coba menggali potensi. Room to grow-nya masih banyak banget. Pengguna internet belum merata. Dan kebanyakan masih seluler kan. Jadi yang masih Seluler. kuota habis. Yeah. Sehingga ke depan ya di bayangan kita ketika Indonesia pengen jadi negara maju, kebutuhan internet makin besar, butuh internet yang lebih reliable, butuh internet yang lebih berkualitas. Dan setelah Inet hadir memberikan solusi tadi. Oh, kembali lagi di podcast Bincang Emiten, rekan bincang masih bersama Inet ya, yang udah hadir di sini juga di studio podcast AEI, masih bersama dengan Mas Arif. Nah, untuk mungkin yang segmen ini kita akan bahas sedikit terkait dengan kinerja dan prospek dari Inet sendiri ya. Nah, kira-kira bagaimana nih kinerja bisnis dari Inet ya dalam beberapa tahun terakhir, dan kira-kira ada pencapaian khusus apa nih selama berjalan ini sampai dengan mungkin tercatat di bursa juga kali ya. Oke. Ya, alhamdulillah sih dalam beberapa tahun terakhir kita masih growth ya setiap tahunnya. Year to year-nya kita masih tetap growth juga. Ya masih sekitar 10-12%. 10-12% Kurang growth lebih ya. lah kita tetap jaga growth. Walaupun tadi dengan berbagai macam dinamika market yang ada, tapi kita jagain growth kita juga. Yang pasti kita tetap saat ini kalau dibilang pencapaian ya tadi kita nambah segmen bisnis baru ya, terutama data center yang memang lagi kita coba tekuni juga di Net ini, dan segmennya sangat bagus sih kita lihat. Nah, yang ke depan juga kita lagi mau masuk ke segmen enterprise dan juga yang big plan kita tadi. Jadi gini, kita juga lagi melihat beberapa tender besar sebenarnya di pemerintah juga yang memang lagi kita bidik juga ke depannya. Kita berharap itu bisa menambah portofolio jaringan Inet juga ke depannya untuk ekspansi market. Dan tidak melepas kemungkinan juga sebenarnya ke depan kita juga mau main di segmen retail. Segmen retail juga udah mulai ekspansi. Kita lagi mempersiapkan juga, tapi mungkin segmen retail lebih yang segmented karena kita memang plan kita pengen menggunakan fixed wireless access ya. Oh, plannya untuk menggunakan fixed wireless access. Boleh dijelasin sedikit nggak ini? Mungkin ini konsep yang baru buat teman-teman Iya. Jadi mungkin yang teman-teman tahu biasanya kan pakai fiber optik ya ke rumah-rumah FTTH lah ya. Fiber optik itu berarti ada kabel masuk ke rumah ada kabel masuk ke rumah. Tapi kita kan lihat waktu yang dibutuhkan, investasi yang dibutuhkan, juga kesemerawutan yang ada ya. Oh iya, sekarang udah banyak kabel banget lah ya. Betul, kita berharap kita pengen sih bisa enter di FWA tadi, Fixed Wireless Access. Betul. Kita coba ikut, berharap kita bisa ikut dapatin juga frekuensinya juga ke depannya, sehingga kita bisa melakukan penggelaran lebih cepat lagi ke rumah-rumah. Satu, lebih cepat. Kedua, lebih reliable, sehingga kita bisa memberikan layanan ke customer yang lebih cepat, harganya lebih affordable, dan mungkin nggak semerawut kali ya, karena tidak menggunakan kabel. Tapi kualitasnya saya rasa kurang lebih bisa di-compete lah dengan. Jadi fixed wireless ini konsepnya kayak gimana? Apakah kalau kan sekarang kita terbiasa dengan beli pulsa, beli paket data gitu ya. Nah, apakah ini Enggak. Tetap konsepnya adalah bulanan. Oh, konsepnya bulanan. Jadi kayak tetap internet rumah biasa. Iya, kayak ada receiver lah. Tapi routernya ada di rumah, tapi dia ada BTS yang ada di sekitaran komplek. Oh, gitu. Tapi BTS bukan BTS yang besar ya. Paling yang hanya sekitar 20 atau 15 meter. 20 atau 15 meter. Ya, jadi main radius aja. Dan di rumah tetap ada modem dong? Tetap ada modem, ada router lah ya, tetap ada. Tapi tidak menggunakan kabel lagi. Jadi intinya near kabel, bayar internet tetap bulanan ya. Betul, bulanan, non kuota ya. Oh, non kuota. Dengan mungkin ya speednya mungkin tergantung nih, saya juga. Iya, kita bisa capai 100 mega sih kita. 100 Mbps bisa. Oke. Jadi 100 Mbps bayar bulanan, nggak ada kabel masuk ke rumah, berarti nggak perlu nunggu deploy. Iya, harus cepet ya. Harusnya cepet lah ya. Tinggal bisa connect aja. Oke. Kita berharap, kita lagi coba menggali potensi. Itu penting tuh buat retail, nggak ada kuota. Tapi nggak ada kuota. Nggak ada kuota ya, karena reliable dan affordable juga ya. Reliable dan affordable juga gitu ya. Jadi memang berarti ini industri memang terus berkembang secara cepat ya. Cepat banget. Strategi Inet dalam menyikapi ini salah satunya tadi ada beberapa pengembangan bisnis. Betul. Ya kan. Terus juga kalau terkait dengan faktor eksternal, misal terkait dengan kebijakan pemerintah atau tren teknologi terbaru, kira-kira
apa nih yang Inet lakukan strateginya ataupun yang Inet adopsi juga? Ya, tadi kalau strategi, kalau misalnya tren teknologi baru tadi yang FEO tadi ya. FWA ya. Tadi, terus, tapi kalau kita melihat kalau dari market sebenarnya tadi, Indonesia ini kan sebenarnya tadi masih banyak room to grow ya. Pertama tadi, penetrasi fixed broadband itu masih di bawah 15%. Penetrasi fixed broadband, internet rumahan masih cuma 15%. Di bawah 15% bahkan. Di bawah 15%. Jadi masih room to grow-nya masih banyak banget. Pengguna internet belum merata. Dan kebanyakan masih seluler kan. Jadi yang masih kuota habis. Yeah. Sehingga ke depan ya di bayangan kita ketika Indonesia pengen jadi negara maju, kebutuhan internet makin besar, butuh internet yang lebih reliable, butuh internet yang lebih berkualitas. Dan setelah Inet hadir memberikan solusi tadi. Nah, kenapa kita borderless tadi? Kita nggak hanya terbatas fiber optik juga. Ke depan memang kita bikin sesuai tagline kita juga. Kita kan kalau borderless kan, jadi maksudnya gini loh. Kita nggak hanya terbatas pada fiber optik. Ya FWA kita juga main, yang lain kita juga main. Pokoknya jadi, semuanya yang semua bisa yang berbau dengan connectivity, Inet siap gitu aja. Dan borderless gak cuma Indonesia, keluar juga. Jadi kurang lebih tidak terbatas ya. Tidak terbatas masalah jenis bisnisnya, tidak terbatas juga terkait dengan regionnya. Ya, as long as about internet connectivity, ya kita hadir di sana. Harapannya seperti itu. Menarik ya. Jadi kalau kira-kira ada yang diekspektasi nggak dari government mungkin support ke pemain nggak cuma Inet ya, kita bicara keseluruhan ekosistem. Ya kita berharap sih government bisa lebih saat ini ya menjaga ekosistem yang ada aja, terutama membatasi jumlah mungkin operator yang ada ya, karena saat ini jumlah operator sudah sangat banyak sekali. Udah ya, over operator kita. Memang ke depan ini memang langkah yang paling bagus adalah banyaknya kolaborasi. Ya Inet itu juga banyak melakukan kolaborasi sebenarnya dengan beberapa provider kabel yang udah ada juga. Jadi memang kita nggak bisa sendiri, kita nggak mungkin menguasai Indonesia sendiri. Tapi tadi banyaknya kolaborasi ini jadi satu kunci juga sih bagaimana kita bisa tetap survive di industri. Tapi tadi kalau operator yang makin banyak tidak terbendung dan akhirnya malah terjadi carut marut di industri sih menurut saya. Jadi kolaborasi juga bisa nurunin cost juga lah ya. Betul, pastinya juga seperti itu. Oke. Menarik untuk bicara kinerja dan prospek bisnis dari Inet sendiri. Mungkin kita akan lanjut ke segmen berikutnya, masih di podcast Bincang Emiten bersama Inet.